Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ustadz Awang Abdul Razak, pimpinan Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul dan bersilaturahmi di kajian Al-Hikam Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, kajian Al-Hikam pada pagi hari ini yaitu menginjak yang ke-96, melanjutkan yang ke-96. Ketergantungan kepada Allah adalah hakikatmu, sedangkan munculnya sebab-sebab ketergantungan adalah pengingat akan hakikatmu yang tak kau sadari itu. Dan ketergantungan yang bersifat hakiki itu takkan mungkin pernah terpenuhi oleh sesuatu yang nisbi. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Awang Abdul Razak, gurunda kita semua, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghaniyil hamid. Al-mubdi'il mu'id. Al-fa'ali lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Sadaqallahul maulanal adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tahadusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Faman la yaskuril qalil la yaskuril kasir wa man la yaskurin nas la yaskurillah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi ini setelah kita riyadhah dilanjut dengan berjamaah subuh, dilanjut dengan kajian thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, melimpahkan anugerah, melimpahkan nikmat dohiron wa batinan untuk kita sekeluarga dan semua yang hadir pada saat ini, termasuk kaum muslimin wal muslimat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ila mu'alifi hadal kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim wa bi karomatihim. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bandung sekarang jam 5.21. Berarti kalau di Singapura jam berapa sekarang ini? Udah 6:30 ya? Mbak Yani, Mbak Dita. Iya Pak, 6.22. Oh ya, udah siang ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah. Barusan sengaja pakai dikeraskan suara untuk menghilangkan ngantuk. Untuk menghilangkan ngantuk agar segar. Tadi udah ngantuk-ngantuk, sekarang udah lumayan. Baik, kita lanjutkan hikmah yang ke-96. Seperti biasa kita fokuskan hati kita, fokuskan perasaan kita, fokuskan agar sekali ngaji nempel sampai yaumul kiamah. Karena ini perkataan Guru Agung Syekh Ibnu Athaillah, perkataan seorang waliullah, wali kutub, seorang wali yang sangat luar biasa. Faqatuka laka zatiyatun. Kefakiran engkau, ketergantunganmu kepada Allah, zatiyatun adalah hakikatmu.
aslinya kamu, mohon maaf, kamu itu bukan ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk Pak Ustadz ya. Kamu itu jangan, ntar kata ibu, kok Pak Ustadz kamu terus, ya kamu itu termasuk termasuk saya, kamu itu. Ini kan pengarang kitab. Ketergantunganmu kepada Allah adalah hakikatmu. Hakikatmu itu adalah bergantung kepada Allah. Wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khofiya alaika minha. Dan datangnya sebab-sebab ketergantungan adalah mengingatkanmu akan sesuatu yang tak kau sadari. Datangnya sebab-sebab, nah itu untuk mengingatkan kita yang kita terkadang tidak sadar. Dan ketergantunganmu wal faqatu zatiyatu la tarfauha la awarid. Dan ketergantunganmu yang bersifat hakiki tidak akan mungkin bisa menghilangkan yang sifatnya baru mendatang. Allah berfirman tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia-manusia, engkau adalah semuanya fakir, butuh. Engkau adalah butuh sama Allah. Semuanya butuh sama Allah. Wallahu ghaniyul hamid. Ghaniyul hamid. Dan sesungguhnya Allah maha sugih. Artinya tidak butuh dengan yang lainnya. Dan yang terpuji. Itu Al-Quran. Itu yang jadi dalil hikmah yang ke-96 ini. Setelah kita semalam kita tahu di hikmah yang 95 bahwa nikmat Allah, nikmat ijad, nikmat diciptakannya oleh Allah, dan setelah diijadkan oleh Allah, diimdad lagi, diberikan nikmat imdad, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa kita tidak akan bisa terpisah dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad. Selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah berkata, faqatuka laka zatiyatun. Nah, ketergantunganmu kepada Allah adalah hakikatmu. Zatiyatun, hakikatnya makhluk. Jangan jauh-jauh, kalau makhluk itu bingung nanti. Makhluk itu setiap yang diciptakan Allah itu makhluk. Mau bulan, mau neraka, surga, mau apapun, ketergantungan ke Allah. Tapi jangan jauh-jauh, kita contohkan diri kita saja. Hakikatnya diri kita, makhluk nih, contoh kita adalah fakir, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak berdaya. Fal faqru lazimun li wujudihi. Maka kefakiran manusia itu lazim. Lazim itu artinya tidak bisa terpisah antara diri kita dan kefakiran kita. Nah, antara diri kita dan kefakiran kita. Adanya manusia dari tadinya tidak ada, lalu sekarang diadakan oleh Allah. Nah, setelah diadakan oleh Allah, selamanya manusia itu fakir, butuh dengan Allah. Wa in kana ghaniyan sahihan biwujudin ni'mataynil muzakkaraini. Walaupun ia seorang yang kaya raya, yang sehat, tetapi tetap ia fakir. Walaupun dia seorang juragan, walaupun dia seorang milioner, walaupun dia seorang orang yang sukses, walaupun badannya gagah, sehat, tetap hakikatnya dia fakir. Fakir itu adalah butuh. Ya. Nah, sehat, kekayaan, kemuliaan, semua yang ada di manusia itu adalah amrun awaridun. Sesuatu perkara yang baru datang. Umurun awarid. Umurun aridoh. Amrun awarid. Perkara yang baru datang. Karena hakikatnya manusia bukan kaya. Karena hakikatnya manusia tidak mulia. Hakikatnya manusia tidak kuat.
hakikatnya manusia adalah fakrun, butuh, fakrun, ketergantungan, berketergantungan kepada Allah, butuh kepada Allah. Contoh ibu-ibu, bapak-bapak, biar agar kita mudah memahaminya. Kita tahu tembaga. Tembaga warnanya, warna tembaga kita tahu kan? Nah, bila tembaga tersebut disipuh dengan emas, maka dia akan jadi kuning, kekuning-kuningan seperti emas warnanya. Jika tembaga tersebut disipuh dengan perak, maka warnanya akan keputih-putihan, warna perak. Bagaimanapun sipuhannya, tembaga tersebut disipuh dengan ini warnanya berubah, disipuh dengan ini warnanya berubah. Apapun warna-warnanya, tembaga tersebut robah-robah warnanya, tetap tidak akan merubah zatiahnya. Itu adalah tembaga. Nah, tidak akan merubah zatiahnya. Itu adalah tembaga. Mau warnanya disipuh warna emas jadi kuning-kuningan, warna perak jadi putih-putihan, tetap zatiahnya itu tembaga. Maksudnya warna aslinya itu warna kecoklat-coklatan tembaga. Nah, begitupun manusia. Mau seperti apapun keadaannya, mau dia jadi seorang orang kaya, mau dia jadi seorang yang diberikan kesehatan, mau dia jadi seorang yang senang, mau dia jadi seorang yang sukses, tetap zatiahnya manusia adalah fakir. Zatiahnya manusia adalah butuh, tergantung kepada Allah. Karena kita manusia selalu lupa dengan Allah. Hakikatnya manusia itu butuh dengan Allah, tetapi terkadang kita itu jadi ini tangannya jadi begini-begini, jadi enak begini-begini ya. Kalau dibuka layarnya nggak apa-apa, sampai begini ibu. Nah, baik. Halo, halo. Pada ada? Hadir, ya, siap, lanjut. Nah, karena kita manusia selalu butuh dengan Allah, tetapi kita lupa. Banyak lupa, banyak ingatnya nih, nggak tahu. Tetapi kita lupa, ingatnya dikit ingatnya. Lupa dengan Allah, padahal kita butuh. Nah, terkadang satu saat oleh Allah diberi peringatan agar ingat kembali. Nah, siapa tahu ibu-ibu, bapak-bapak, posisi sekarang sedang diberi peringatan oleh Allah, diingatkan kembali. Faida dahaba anil insani al-gina wasihat bisababim minal asbab bahwa yudakiru aslahul zati wahwal fakaru. Nah, apabila hilang kekayaannya, dulu kaya sekarang jadi fakir, jadi miskin. Apabila hilang kesehatannya, dulu sehat biasa-biasa, sekarang hidupnya susah, hidupnya jalan pun harus digandeng, bahkan pakai roda misalkan. Karena kita sakit, dulu hidupnya makmur, ingin apapun dia mudah, sekarang malah dikejar-kejar orang, banyak amanah. Nah, itu adalah hakikatnya muzakiratun. Hakikatnya sebenarnya mengingatkan kepada manusia, kepada kita, bahwa hakikatnya kita fakir, hakikatnya kita butuh sama Allah. Terkadang manusia sedang kaya merasa dirinya tidak butuh dengan Allah, sehingga dia jauh dari Allah. Terkadang manusia sedang sehat, dia tidak merasa butuh dengan Allah, karena dia sehat, tidak terasa dia butuh dengan Allah. Manusia sehat, kaya, kuat, gagah, itu laksana sipuhan. Sehat, kuat, gagah, itu ibarat sepuhan tadi, yang tembaga tadi. Nah, sepuhan tersebut bila kena api, maka hilang sepuhannya. Begitu kan? Begitupun. Nah, begitupun setelah hilang,
sepuhannya, baru dia sadar bahwa dia itu bukan emas, tetapi tembaga. Dia itu bukan perak, tetapi tembaga. Setelah hilang warna sipuhannya, kirain saya tuh emas, ternyata sudah hilang sipuhannya, ternyata tembaga. Nah, begitupun manusia. Terkadang Allah ingatkan, begitu dia kaya, lalu Allah hilangkan kayanya, baru dia sadar dari mimpinya. Ternyata kita itu tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mampu, tidak berdaya. Ternyata kita itu hanya dimampukan dan diberdayakan oleh Allah. Baru sadar bahwa, oh, kita ini seorang yang lemah, kita ini seorang yang hina, kita ini seorang yang fakir. Terkadang kita diingatkan, tadinya kaya jadi fakir, tadinya senang jadi susah, tadinya sehat jadi sakit, tadinya banyak orang yang muji jadi banyak orang yang menghina. Kita tidak sadar karena kerasnya hati kita, karena gelapnya hati kita, digelapkan oleh Allah dengan kehidupan dunia, sehingga banyak cacian makian orang terhadap diri kita. Kita malah benci, kita malah membenci itu, padahal itu rahmat. Karena apa? Itu hakikatnya Allah mengingatkan kepada kita agar kita sadar bahwa kita itu bukan makhluk Allah yang terpuji. Pujian itu adalah milik Allah. Bila ada seseorang yang muji kepada kita, itu bukan karena kita hak dipuji, bagus, tepat untuk dipuji, tetapi karena rapatnya tutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat diingatkan oleh Allah dengan adanya cacian kepada kita, diingatkan itu bahwa, hei, kamu jangan merasa suci, kamu jangan merasa benar, kamu jangan merasa jadi orang baik, karena sesungguhnya yang punya kebaikan itu adalah Allah, yang punya kebenaran itu adalah Allah. Buktinya satu saat ada orang yang mencaci maki kita, itu adalah muzakiratun, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dicaci maki, setelah ngaji hikam, dicaci maki orang, kita malah alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, betul ya Allah, saya hina, betul ya Allah, saya hina, hanya Engkau yang mulia. Begitu. Mana ada kita mau balas dendam? Mana ada kita kalau ngajinya benar, ngajinya udah dalam, mana ada kita mau balas dendam orangnya caci maki kita. Karena kita tahu bahwa ada satu dosa yang tidak akan pernah hilang kecuali menanggung pedihnya dihina orang, kecuali menanggung pedihnya dicaci maki orang. Setelah dicaci maki orang dan kita tahu bahwa ini sedang diampuni Allah, maka ia akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dulunya kaya, orang yang dulunya jadi pejabat, orang yang dulunya jeneng kalau kata orang Sunda, bahasa Sunda, sehat, mulia, lalu hilang semuanya. Lalu ia sadar bahwa dirinya sebenarnya hina, tak berdaya, selalu fakir kepada Allah. Fakir itu selalu butuh kepada Allah. Nah, itu sebuah rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bisa sadar dari mimpinya. Jadi dari dulunya kita hidup sukses, lalu kita fakir, kita sengsara. Nah, lalu kita sadar bahwa ini adalah Allah mengingatkan kita agar kita sadar bahwa kita itu memang tidak akan bisa tidak butuh dengan Allah. Kita selalu selamanya butuh dengan Allah. Itu adalah rahmat. Kefakiran itu bisa jadi rahmat. Fir'aun la'natullah. Hati-hati kalau mengatakan Fir'aun, jangan salah. Jangan Fir'aun rahimakumullah. Fir'aun la'natullah. Dia hidup selama 400 tahun di dalam kitab Al-Hikam. Selama 400 tahun itu dia tidak pernah mengalami sakit kepala. Nah, tidak pernah merasakan penyakit panas pada tubuhnya. Fatakabbaro wada'a rububiyah. Maka karena dia tidak pernah merasakan sakit, dia seorang raja yang gagah. Sampai-sampai dia mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Saking apa? Saking tidak pernah Allah berikan sakit.
Jadi jangan senang. Kalau kita tidak pernah sakit, jangan senang. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak pernah sakit. Jangan senang. Karena apa? Bahaya itu. Nanti bisa-bisa kita jadi Fir'aun. Bisa-bisa kita merasa gagah, merasa kuat. Itu Fir'aun 400 tahun tidak pernah sakit. Pilek tidak pernah. Berani Fir'aun. Soalnya dulu nggak ada Panadol. Nggak ada Bodrek dulu. Nah begitu. Jadi belum pernah merasakan, jangankan penyakit stroke begitu, Firaun puyeng aja belum pernah. Tetapi gara-gara gagah badannya sampai dia mengaku Tuhan, memproklamirkan bahwa dirinya Tuhan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita sehat, kalau kita lagi sehat lalu kita sakit, ingat kita sedang diingatkan oleh Allah, sedang diperingati oleh Allah, diingatkan, wahai manusia, itulah kamu sesungguhnya, bahwa kamu itu lemah. Buktinya kamu ingin sehat, kamu datang sakit. Nah itu ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Muzakiratun. Maradun yuzakiruka Allah khairun min sihatin al-hadka anhu. Penyakit yang membuat ingat engkau kepada Allah lebih baik daripada sehat tapi membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sakit, tetapi lagi sakit itu dia jadi ingat terus ke Allah. Lagi sakit, badannya udah nggak berdaya, lemas. Yang dipegangnya apa coba? Tasbih. Yang dipegangnya tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang dipegangnya, yang diucapkannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi dulu kalau lagi senang, lagi sehat, lagi kuat, jag-jag, ke sono kemari ke ujung dunia. Wah, kayak ayam mau bertelur tuh, nggak mau diam. Kalau kata orang Sunda, kata Pak Haji ciring cingcat. Tahu ciring cingcat? Ya. Maradun yuzakiru kallaha khairun min sihatin al-hadka anhu. Sakit yang menjadikan engkau ingat kepada Allah lebih bagus daripada sehat yang menjadikan lupa kepada Allah. Nah, karena sakit itu adalah diingatkan oleh Allah. Jadi daripada kita diingatkan oleh Allah dengan sakit, mendingan kita saat sehat ingat sama Allah. Itu. Penyakit yang diberikan Allah kepada kita itu kebaikan. Nah, penyakit yang diberikan oleh kepada kita itu kebaikan, perlu syukuran, perlu disyukuri. Nah, tapi awas, jangan salah, bukan mensyukuri sakitnya. Jangan dikumpulin tetangga, ayo ibu-ibu, bapak-bapak kumpul, saya mau syukuran nih. Lalu syukuran, makanan, ini mohon maaf ya, ada apa ini kok? Biasanya orang syukuran mendapatkan nikmat, ini ada nikmat apa ya? Oh begini ibu-ibu, bapak-bapak, tetanggaku yang baik hati, saya ini sedang sakit, jadi saya syukuran. Syukuran apa ibu? Ya syukuran saya sakit. jangan salah. Jadi orang yang sakit itu adalah rahmat. Jadi sakit itu perlu disyukuri. Nah, tapi jangan salah, bukan mensyukuri sakitnya, tapi mensyukuri kebaikan di saat kita sakit. Nah, mensyukuri kebaikan di saat kita sakit. Jangan mensyukuri penyakitnya. Penyakit mah kalau kita sakit obatin. Kalau sakit mah obatin, ikhtiar. Nah, yang disyukuri itu adalah kebaikan di saat kita sakit. Kalau sakitnya itu menjadikan hidayah dari Allah. Gara-gara sakit dia pegang Quran terus. Dulu pas lagi sehat, nggak ada dia pernah pegang tasbih. Sekarang udah sakit, dia pegangannya tasbih terus. Nah, itu sakit, rahmat dari Allah. Jadi kita harus syukuran. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, sekarang kan tahu nih dari hasil thalabul ilmi,
Yang disyukurinya itu bukan penyakitnya, tetapi kebaikan di dalam sakit tersebut. Karena di saat sakit kita jadi mengenal Allah, kita jadi sadar dari mimpi, sadar dari tertidur, yang pula sehingga bermimpi bahwa kita tidak pernah sakit, kita kuat, kita gagah. Ternyata kita diberikan sakit oleh Allah, terjadilah sakit. Terima kasih ya Allah. Nah, jadi dekat dengan Allah. Terkadang kita juga diingatkan oleh Allah dengan ini. Wa maskanatun turisu kurba minallahi khairun min gina yurisul bu'da anhu. Kemiskinan membuat dekat kepada Allah lebih baik daripada kekayaan yang menjadikan jauh dari Allah. Dulu lagi kaya dulu, oh sama tetangga gak kenal, sama siapapun gak kenal, karena dia itu sibuk dengan kekayaannya. Setelah dia miskin, setelah dia diingatkan oleh Allah miskin, dia tertidur, tidak mampu apa-apa, lalu dia oleh Allah digerakkan kakinya. Kalau dulu perginya itu ke mall lagi, mall, dikit-dikit hiburan. Sekarang Masya Allah, ini untuk pengingat untuk kita semua. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sekarang setelah dia banyak masalah, setelah dia hidupnya susah, setelah dia tersungkur, larinya kakinya Allah gerakan ke masjid lagi, sampai kata istrinya, bang mau pindah di masjid, rumah itu kok di masjid terus, bawa bantal sekalian. Nah, kalau dulu nggak kenal sama masjid, nggak kenal sama langgar, sekarang setelah Allah berikan bangkrutkan usahanya, dia jadi getol ke masjid, jadi getol bangun malam, jadi getol ibadah tahajud, getol sholawat, getol wirid. Itulah harus disyukuri kemiskinan itu, harus disyukuri bangkrutnya itu. Karena apa? Bukan mensyukuri jenis bangkrutnya, tetapi ya bukan mensyukuri datiah bangkrutnya, datiah miskinnya, tetapi yang disyukurinya di dalam kemiskinan itu, di dalam kesusahan itu ada kebaikan, rahmat dari Allah, yaitu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kemiskinan, sakit adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibu-ibu dulu senang, tidak punya masalah, tidak punya amanah. Lalu didatangkan oleh Allah banyak amanah. Itu adalah mudzakiratun. Allah mengingatkan kita bahwa datiahnya kamu itu tidak berdaya, kamu itu tidak mampu apa-apa, kamu itu lemah, kamu itu tak punya apa-apa. Nah, diingatkan oleh Allah dengan banyaknya masalah. Jangankan kita ketemu dengan malaikat munkar nakir, kita ketemu dengan orang yang kita punya piutang dengan dia aja, kita takut. Itu diingatkan oleh Allah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hikmah ini adalah apabila ada hal-hal yang datang kepada kita yang membuat kita kembali kepada hakikatnya kita, yaitu fakir. Apabila ada hal yang datang, contoh tadi kaya jadi fakir, tadi sehat jadi sakit, tadi senang jadi susah. Nah, yang membuatnya kita sadar bahwa sebetulnya kita ini memang tidak akan lepas dari butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebenarnya kefakiran, sebenarnya kesusahan, sebenarnya masalah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita. Jadi tidak akan pernah kita berani mengatakan, kok kenapa saya ditimpa masalah terus? Kenapa saya tahajud kurang bagaimana ya Allah? Duha saya kurang bagaimana ya Allah? Siang saya puasa, sedekah saya kurang gimana ya Allah? Tetapi kenapa masalah bertubi-tubi terus kepada saya? Nah, itu menandakan orang yang tidak paham kepada Allah. Itu menandakan orang yang tidak mengerti dengan hakikatnya perkara yang terjadi pada dirinya.
padahal itu adalah kasih sayang Allah, tetapi karena dia tidak mengerti, jadi dia malah berkata seperti itu. Nah, itulah ibu-ibu bapak sekalian hikmah dari yang ke-96 ini. Terjawablah sudah. Suka ada pertanyaan, Pak Ustadz bagaimana katanya kalau ini, kalau apa namanya, kalau tiba-tiba saya senang lalu datang susah, apakah itu apa ya itu namanya, kok bisa begitu? Nah, terjawab sekarang bahwa itu adalah muzakiratun faqatu kalaka zatiyatun wa wurudul asbabi muzakiratun laka, pengingat dari Allah kepada kita. Nanti ada selanjutnya, nanti malam kita lanjutkan bahasanya al-alifuna la yazalu ittiraruhu ilallah, seorang yang kena dengan Allah tidak akan berhentinya dia butuh kepada Allah. Itu lanjutannya. Insyaallah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.